Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat menghadirkan diri dalam majlis ilmu yang terakhir pada tahun 2023 ini. Kuliah petang ini adalah kuliah yang terakhir. Kemudian kita akan cuti selama 1 bulan. Kita akan jumpa insya-Allah tahun depan 7 hari bulan Januari 2024. Insya-Allah sebagaimana yang telah kita umumkan. Karena Ustaz merasa perlu rehat dari ceramah atas nasihat dokter. Karena ada sedikit masalah pada voice box atau kotak suara. Pada saat ini pula kita sedang berada pada timing masa yang sangat istimewa. Hari Jumaat merupakan penghulu semua hari, Sayyidul Ayyam. Dan antara asar dengan maghrib pula hari Jumaat adalah masa yang paling istimewa. Doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan ulama berpendapat timing Jumaat itu adalah antara asar dengan maghrib. Ditambah pula topik yang akan kita bahas pada petang ini, topik yang sangat penting. Yang dipanggil dengan aqidatul wala wal bara. Aqidatul wala dan bara. Aqidatul wala wal bara. Kalau ditanya akidah apa itu Ustaz? Nanti kita akan jelaskan. Sungguh banyak dari kalangan umat Islam, terutama umat Islam Nusantara, yang barangkali tak terbiasa dengan istilah ini. Bukan mereka tak tahu, karena jarang-jarang sangat ulama akidah Nusantara bahas bab ini. Padahal bab ini termasuk bab yang sangat penting. Ustaz gunakan 2 kali, sangat penting. Di mana letak pentingnya Pak Ustaz? Akidah maknanya keyakinan yang mantap tanpa dicemari oleh keraguan. Itu akidah. Wala pula cinta, sayang, suka, menolong.
Jadi aqidatul wala, akidah ke arah yang disukai oleh Allah, ke arah yang diredai oleh Allah, menolong agama Allah, sayang pada Allah, itu aqidatul wala. Bara pula maknanya benci, memusuhi, benci kepada syirik, benci kepada kufar, benci kepada munafikin. Kita mesti benci apa yang dibenci oleh Allah. Itu bara. Jadi aqidatul wala wal bara maknanya akidah yang sudah tertanam di lubuk hati kita, siapa yang patut kita sayangi, yang kita tolong, yang kita bela, tentu saja siapa yang disukai oleh Allah, siapa yang diridai oleh Allah, siapa yang disayangi oleh Allah. Itu namanya aqidatul wala. Bara pula, siapa sepatutnya yang kita patut benci? Siapa yang sepatutnya kita mesti lawan? Siapa yang sepatutnya kita perlu musuhi? Segala yang dibenci oleh Allah. Garis besarnya, itu makna aqidatul wala wal bara. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, apakah kita dah sampai ke peringkat itu? Atau sebaliknya, sesama Islam kita musuhi. Terhadap orang kafir kita berpeluk-pelukan dan rangkul-rangkulan. Atau kita sayangi orang-orang yang beriman, walaupun mereka miskin. Kita tetap benci pada orang kafir walaupun mereka itu kaya. Itu dia aqidatul wala wal bara. Gara-gara tidak memahami aqidatul wala dan bara, walaupun dah belajar berpuluh-puluh tahun, kita sayang. Ta'assub dan fanatik pada seseorang melampau. Walaupun orang yang dia sanjung itu melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Malah terhadap sesama Muslim, kita fitnah, kita musuhi. Mentang-mentanglah mereka itu orang yang tidak berada dan tidak berkuasa. Ini, mukaddimah ini sangat mustahak. Sebab Ustaz tidak beritahu, inilah dia aqidatul wala wal bara. Bagi Ustaz yang punya pengalaman lebih kurang 50 tahun berdakwah di Nusantara, aqidatul wala dan bara ini masih belum mantap pada umumnya umat Islam Nusantara. Apatah lagi, pembelajaran Islam di Nusantara bermula dari ibadat, bukan akidah. Buktinya, tanya sajalah tentang salat, puasa, zakat, haji. Berapa rukun? Berapa syarat? Apa perkara yang boleh membatalkan salat, puasa, zakat dan haji? Pada umumnya mereka tahu jawab. Tapi berapa rukun dua kalimat syahadat? Ada berapa rukun kalimat tauhid la ilaha illallah dan berapa syaratnya? Ada berapa rukun Muhammadur Rasulullah? Pada umumnya kabur. Kita tak salahkan orang ramai,
Tapi yang salah itu adalah tenaga pengajar. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita sanjung, yang patut kita jadikan role model dalam mengajar agama, dahulukan 12 tahun pertama dengan akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 12 tahun. Tahun terakhir baginda berada di Mekah, baru ada Isra Mi'raj. Melalui Isra Mi'raj, baru turun ibadat pertama, yaitu salat. Sebelumnya, 12 tahun pertama tidak ada salat. Apalagi puasa, zakat, dan haji. Semuanya diwajibkan di Madinah. Itu sebabnya rukun Islam diawali dengan 2 kalimat syahadat, lambang akidah. Baru diikuti dengan ibadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Lihatlah ayat-ayat Quran. Allah tidak awali dengan wa yuqimuna salah pada awal surat Al-Baqarah. Ketika menyebut tentang orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Petunjuk atau pedoman bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah sebut dahulu. Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang ghaib. Iman pada Allah. Iman pada malaikat. Iman pada hari kiamat. Iman kepada Rasul. Iman pada takdir. Itu iman. Baru kemudian disusuli wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bihi. Dahulukan olehmu sebagaimana yang Allah telah dahulukan. Ayat itu menunjukkan iman itu mantapkan dulu, baru ibadat. Sebabnya dalam Al-Quran senantiasa Allah sebut illal ladzina amanu, baru diikuti wa amilus salihat. Iman dulu baru amal saleh. Okey. Cukuplah itu sebagai mukaddimah. Minta maaf kalau Ustaz gunakan masa sampai 15 minit dalam mukaddimah. Mukaddimah ini mustahab. Mudah-mudahan kelas yang terakhir ini untuk tahun 2023, istilah orang Arab mudah-mudahan menjadi khitamul misk. Khitamul misk maknanya penutup yang penuh dengan keharuman. Penutup kasturi. Kasturi itu kan sangat harum. Penutup yang sangat harum. Penutup yang sangat berharga. Sebab yang paling menentukan dalam agama adalah penutupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu setelah kamu mati adalah amal penutup. Macam mana keadaan ketika kita maut, ketika kita mati? Husnul khatimah atau sebaliknya? Itu yang paling menentukan nasib kita dalam kubur. Dapat tak mengucap 2 kalimat syahadat? Betul tak akidah ketika itu? Itu yang paling menentukan. Okey. Karena kita telah umumkan terlebih dahulu, sehari 2 sebelumnya,
Pelajaran kita pada hari ini aqidatul wala dan bara. Topik ini barangkali perlu sampai 3 atau 4 siri. Karena mustahaknya topik ini. Tak faham topik ini, bimbang. Segala amal saleh kita ditolak oleh Allah. Sebab dia ada kaitannya dengan la ilaha illallah. Nanti Ustaz buktikan. Pertama sekali perkataan wala. Ustaz dah tulis di sini. Al-wala membawa makna al-mahabbah, cinta, sayang, al-hubb, an-nasrah, menolong, al-ittiba', ikut, al-qurbu minasyai', hampir atau mendekati. Dari sinilah muncul akhirnya wali Allah. Apa makna wali Allah? Orang yang hampir dengan Allah. Bila seseorang itu layak dikatakan orang yang hampir dengan Allah atau wali Allah? Bila orang itu buat apa yang Allah suka. Allah suka dia salat, dia salat. Allah suka dia tutup aurat, dia tutup aurat. Allah suka dia mentauhidkan Allah, dia tauhidkan Allah. Allah suka dia ikut Nabi Muhammad, dia ittiba' Muhammad. Baru layak dinamakan wali Allah. Wala dengan al-wali sama akar katanya. Dia suka buat apa yang Allah suka. Al-bara' pula lawannya. Benci. Memusuhi. Itu makna bara'. Ustaz sebut secara ringkas saja. Bila seorang itu menjadi wali Allah, bila dia wala dan dia bara. Wala, dia suka kepada apa yang Allah suka. Bara, dia juga akan benci apa yang Allah benci. Allah benci syirik, dia benci syirik. Allah benci minum arak, dia benci minum arak. Allah benci berzina, dia benci zina. Allah benci rasuah, dia benci rasuah. Allah benci judi, dia benci judi. Allah suka ihsan pada ibu bapa, dia ihsan pada ibu bapa. Allah benci durhaka pada ibu bapa, dia jauhi durhaka dari ibu bapa. Baru namanya wali Allah. Itu sebabnya kata para ulama, wali terbagi 2. Wali Allah, bila dia buat apa yang Allah suka, dia jauhi apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Lawannya wali syaitan. Apa yang Allah suka, dia tak buat. Justru apa yang Allah benci, itu yang dia suka. Itu namanya wali syaitan. Sesuai dengan makna syaitan, ba'idun anil haq. Menjauhkan kita dari kebenaran, itu kerja syaitan. Dan itu makna syaitan. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 208 dari surat Al-Baqarah. Apa kata Allah kepada orang beriman? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh,
komprehensif, secara holistik. Masuk Islam secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Lalu ayat itu diikuti, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata-nyata. Atas dasar itulah Said Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, Said Qutb berkata, berdasarkan ayat itu, wali terbagi dua. Bila orang beriman itu, dia jadikan Allah itu sebagai, dia patuhi Allah segala-galanya. Suruhan Allah dia buat, larangan Allah dia jauhi. Dia layak dikatakan wali Allah. Itu sebabnya kata Said Qutb, berdasarkan ayat 208 Al-Baqarah, dengan diikuti dengan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan maknanya ba'idun 'anil haq. Allah suka kita jangan buat apa yang Allah suruh. Syaitan suka kita langgar larangan Allah. Atas dasar itu kata beliau, wali terbagi dua. Satu, wali Allah bila ikut kehendak Allah. Bila tidak ikut kehendak Allah, dia dipanggil dengan wali syaitan. Wali syaitan. Sebabnya Imam Ibn Taymiyah membuat satu kitab yang cukup terkenal, Al-Farqu Baina Awliya'illah wa Baina Awliya'i Syaitan. Al-Farqu Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'i Syaitan. Lebih kurang begitu bunyi nama buku itu. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa maknanya? Perbedaan antara wali Ar-Rahman, yaitu wali Allah yang Maha Pengasih, perbezaannya dengan wali syaitan. Untuk menjadi wali, memahami akidah wala dan bara sangat mustahab. Apalagi Allah berfirman pada ayat 62-63 dari surat Yunus. Ciri-ciri wali Allah ada dua saja. Mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa. Iman maknanya mentauhidkan Allah secara murni, tidak bercampur syirik. Yang keduanya takwa. Apa makna takwa? Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Tak kira dia lelaki ke, perempuan ke, tak. Perempuan pun boleh jadi wali Allah. Laki-laki juga boleh jadi wali syaitan. Kalau yang dia turuti dalam hidup itu kehendak syaitan belaka. Berapa banyak wanita-wanita yang taat pada Allah? Atau sebaliknya, besar kemungkinan juga laki-laki menjadi wali Allah. Besar juga kemungkinan wanita-wanita menjadi wali syaitan. Tengok saja sikapnya dalam hidup. Dia utamakan kehendak Allah atau kehendak siapa? Ini yang Ustaz katakan. Kelas terakhir 20-23 ini mustahak untuk kita renung. Okey.
Setelah kita memahami makna wala dan bara, minta maaf, jarang-jarang Ustaz ceramah lalu bersin. Memang wajar untuk kita cuti sebulan. Setelah kita memahami makna wala, cinta, kasih, sayang, menolong, sayang, kasih, cinta, menolong agama Allah. Bara membawa makna benci, menentang, iaitu kita juga mesti benci apa yang dibenci oleh Allah. Kita juga mesti menentang apa yang disuruh oleh Allah agar ditentang. Kalau ingin jadi wali Allah. Tapi bila apa yang Allah sukai kita benci, justru yang Allah benci kita cintai dan sayangi, sadar atau tidak sadar, saat itu kita sudah menjadi wali syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Minta maaf kalau Ustaz gunakan istilah itu. Ustaz hanya sebut secara umum. Ustaz tidak namakan sesiapa. Begitu disiplin dalam mengajar. Yang mendengar suka ke tak suka, Ustaz tak kisah. Yang penting kebenaran sampaikan. Oleh sebab itu, kalau ada selama ini orang yang tersalah, perbetulkan. Perbetulkan. Dia sayang pada orang yang tidak patut disayangi. Barangkali dia benci kepada orang yang tak patut dia benci. Sebelum mati, betulkan keadaan. Ini yang namanya aqidatul wala dan bara. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Semua yang Ustaz cakap tadi sudah tertulis dalam buku ini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2, lihat dari muka surat 151 sampai 160 untuk pelajaran hari ini. Nah, sekarang kita ingin tahu atau berpindah kepada ta'rif. Definisi akidah wala dan bara. Setelah kita tahu dari sudut bahasa, wala maknanya suka, sayang, menolong. Bara pula benci, menentang, menolak. Apa dia definisi, Pak Ustaz? Tadi Ustaz sudah sebut. Kita dikatakan sudah wala bila apa yang kita buat, yakini, ucap, segala yang disukai oleh Allah. Itu wala. Bara pula, kita hendaklah bersikap benci, lawan, menentang segala yang dibenci oleh Allah. Ringkasnya macam itu. Supaya mudah faham.
Bagus juga kalau Ustaz sebut di sini ayat yang ke-36 dari surat Al-Ahzab. Sila catat. Al-Ahzab 36. Nak memberitahu kita ni beriman ke atau tidak beriman. Semua kita tahu, dulu Ustaz pernah sebut, nikmat yang paling tinggi mengatasi semua nikmat bila disenaraikan. Yang paling tinggi adalah nikmatul iman. Itu nikmat nomor satu. Orangnya namanya mukmin kalau laki-laki. Kalau perempuan namanya mukminah. Alhamdulillah. Kami okey je Ustaz belajar dengan Uday. Alhamdulillah. Kata Fauzia. Syukur, Alhamdulillah. Apa kata Allah tentang mukmin dan mukminah? Sampai disebut dua-dua. Bukan hanya mukmin, orang beriman laki-laki, orang mukmin, orang beriman perempuan, mukminah. Dua-dua disebut oleh Allah. Menunjukkan perkara ini sangat mustahab. Lalu bagaimana sikap mukmin dan mukminah dalam hidup? Coba dengar baik-baik. Wa ma kana limu'min wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut orang beriman laki-laki, juga tidak patut orang beriman wanita. Apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum, lalu mereka pilih hukum yang lain. Allah suruh ini, Rasul suruh ini. Allah larang ini, Rasul larang ini. Yang namanya wala tadi itu, apa yang Allah dan Rasul suruh, dia buat. Yang namanya bara, apa yang Allah larang dan Rasul larang, dia jauhi. Itu sebabnya kata Allah, mukminkah, mukminatkah awak? Tidak berhak untuk buat pilihan sendiri. Dengan kata lain, dalam hidup ini, kita kena ikut apa yang Allah suka dan kita mesti jauhi apa yang Allah benci. Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak berhak orang beriman laki-laki, juga tidak berhak orang beriman wanita, apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum, lalu mereka ingin cari ketentuan hukum yang lain. Allah suruh salat dalam Quran. Nabi jelaskan, explain,
bagaimana cara salat. Salat zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Dia ikut exactly macam yang Rasul suruh. Minimal 5 kali. Dia buat yang sunat, rawatib, tahajud, witir, duha, dia tambah. Puasa Ramadan, puasa sunat, Senin Kamis, hari-hari putih, dia buat. Ada wajib, ada sunat. Lalu dia ikut apa yang Allah suruh dan apa yang Rasul suruh. Jangan rasuah, jangan berjudi, jangan durhaka, jangan berzina. Lalu dia jauhi dalam hidup. Dia tak mau ikut pilihan yang lain. Yang dia paling utamakan, pilihan Allah dan pilihan Rasul. Coba lihat, itu sebenarnya kandungan 2 kalimat syahadat. Sebab rukun 2 kalimat syahadat ada 3. Ingat, ucap dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rukun kedua, at-tasdiqu bil qalbi. Yakini, benarkan dengan hati tanpa ragu. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Nabi Muhammad mesti diikuti karena baginda Rasulullah tanpa ragu. Rukun ketiga, al-amal bil arkan. Allah suruh, Rasul suruh, buat. Allah larang, Rasul larang, jauhi. Itu dia yang namanya wala dan bara. Tak cukup sekedar mengucap 2 kalimat syahadat, walau fasih macam mana. Belum cukup dengan hanya keyakinan dalam hati. Allah suruh salat tak salat. Allah suruh tutup aurat tak tutup aurat. Allah suruh ihsan pada ibu bapa, durhaka pada mak bapa. Allah larang judi, rasuah, minum arak, berzuni, berzina, langgar. Salah-salah jadi wali syaitan. Yang Allah suka tak buat, yang Rasul suka. Justru yang Allah larang dan Rasul larang yang dia buat. Itu sebabnya tadi ada pembahagian wali terbagi 2. Dekat pada siapa? Dekat pada Allah atau dekat pada syaitan? Wali maknanya dekat. Wala. Bara kita jauhi. Kita teruskan bunyi ayat. Setelah mengatakan tidak berhak orang beriman laki-laki, sebagaimana juga tidak berhak orang beriman wanita, bila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu hukum, lalu mereka cari pilihan yang lain, pilihan sendiri, yang kita panggil dengan hawa nafsu. Itu pelajaran semalam. Sebab-sebab munculnya bid'ah dalam masyarakat Islam. Karena jahil, karena ikut hawa nafsu. Semalam kita dah jelaskan. Nah, macam mana Pak Ustaz jika orang tersebut mendakwa dia Muslim, mukmin, dikatakan kafir, dia marah. Tapi dalam realiti dia tidak patuh Allah, tidak patuh Rasul. Suruhan Allah, suruhan Rasul dia tak buat. Larangan Allah, larangan Rasul dia langgar. Coba dengar penghujung ayat ini. Apa kata Allah? Bukan Ustaz cakap ya. Allah yang cakap. Wa man ya'sillaha wa rasulah
faqad dhalla dhalalam mubina. Barang siapa yang ingkar terhadap ketetapan Allah dan Rasul-Nya, maka jatuhlah ia ke dalam kesesatan yang nyata. Sesat. Bukan ustaz yang cakap. Tak percaya, lihat ayat 36 dari surat Al-Ahzab. Tak salah, salahkanlah Allah. Itu sebabnya ustaz selalu gunakan istilah untuk menjadi orang yang sesat. Tak perlu masuk ajaran sesat. Tak perlu masuk ajaran ayah pin. Tak perlu mengakui Rasul Melayu. Tak perlu masuk ajaran Arqam, Qadiani, Syiah. Tak perlu. Mengaku saja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi suruhan Allah, suruhan Rasul tidak dibuat. Larangan Allah, larangan Rasul dilanggar. Na'udzubillah, tanpa disadari, orang tersebut sebenarnya telah menjadi walius syaitan. Bukan wali Allah. Orang tersebut terjerumus di dalam kesesatan yang nyata. Fi dalalim mubin. Mubin itu maknanya nyata, clear, jelas, sesat. Ayat ini mengandung makna wala dan bara. Tapi karena dalam akidah tak belajar akidatul wala dan bara, jadi perkara itu dianggap ringan, enteng. Hadirin dan hadirat, sekarang kita masuk definisi wala dan bara. Kita baca sedikit muka surat 154. Mungkin ini bahagian yang terakhir. Ta'rif atau definisi akidah wala dan bara. Berdasarkan penjelasan di atas, nyatalah bahwa ta'rif atau definisi akidah wala dan bara ialah kesesuaian sikap. Kesesuaian sikap manusia kepada apa yang Allah sukai dan apa yang Allah murkai. Kesesuaian. Allah suka salat, kita salat. Allah suka kita baca Quran, kita baca Quran. Allah suka, Rasul suka, kita zikir la ilaha illallah. Kita zikir banyak-banyak la ilaha illallah. Allah dan Rasul benci syirik, khurafat, takhayul, tiarah, tabarruk, tawasul bid'ah. Kita jauhi. Semua itu kita sudah belajar. Kita dah tahu. Tapi kita langgar juga. Bahaya. Jadi akidatul wala, kesesuaian sikap kita dengan apa yang Allah suka dan apa yang Rasul suka. Sama ada yang berkaitan dengan ucapan atau perbuatan atau keyakinan atau sesuatu. Apa maksudnya kesesuaian dalam ucapan, Pak Ustaz? Apa maksudnya kita hendaklah sesuaikan dalam perbuatan, dalam i'tiqad terhadap sesuatu? Apa maksudnya? Ustaz jelaskan di sini. Ada 4. Sebagai contoh,
Apa dia ucapan-ucapan yang disukai oleh Allah? Zikrullah. Apa yang dibenci oleh Allah? Mencela, mencaci, mengumpat, berbohong, khianat. Ucapan. Oleh sebab itu, kalau ingin cari murabbi, pembimbing, mursyid, carilah pembimbing dalam persoalan agama, pembimbing yang bawa dalilnya, hujahnya dari Quran, sunnah Nabi. Disebut pula dalilnya, hadisnya sahih. Sayangi, tolong pendakwah-pendakwah seperti itu. Terhadap pendakwah-pendakwah yang merapu, cakap suka-suka hati, apa yang rasanya sedap dicakap, cakap. Walaupun tidak bawa dalil, itu bukan pendakwah yang patut disokong. Apalagi sampai mengajar perkara-perkara khurafat, syirik, bid'ah. Semuanya itu dibenci oleh Allah. Oleh sebab itu, pandai-pandailah menyayangi sesuatu. Kita sayang orang yang segala-galanya merujuk pada kalamullah dan kalamur Rasul. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh siapa yang patut kita sokong, siapa yang patut kita benci. Itu dari sudut ucapan. Dari sudut perbuatan pula. Wala dan bara dari sudut perbuatan. Bukankah salat itu bagus? Allah yang suruh. Puasa Allah suka. Zakat Allah suka. Haji, umrah Allah suka. Ihsan pada ibu bapa Allah suka. Itu namanya wala. Riba, zina, khamar, rashwah Allah benci. Kita juga mesti benci perashwah. Kita juga mesti benci kepada penzina. Itu baru namanya bara. Dia serentak. Siapa yang patut kita sanjung, sayangi, dan siapa yang patut kita benci. Ini namanya akidatul wala dan bara. Wala dan bara dalam akidah pula. Apa yang Allah suka? Iman, tauhid, akidah. Rasulullah manusia maksum, tak pernah buat salah. Bara pula kafir. Allah benci pada orang kafir. Musyrik, benci pada musyrik. Allah tak usah jauh-jauh lah hari ini. Siapa yang patut kita sayangi? Siapa yang patut kita benci?
antara penduduk Palestin dengan Zionisme. Wujud tak hari ini? Bila kita katakan kita sayang pada Palestin, kita ucap Allahu Akbar. Wujud tak hari ini yang larang? Itu dia di antara ciri-ciri wali syaitan. Kita benci kepada Zionisme. Letak gambar Perdana Menteri Israel pun dilarang. Allahu Akbar. Yang faham-fahamlah. Walaupun Ustaz dah jelaskan dengan detail. Bagi orang yang ta'assub itu, dia tetap tak mau faham. Tetap tak mau faham. Allahu Akbar. Allah. Orang kafir boleh didekati. Ustaz tidak bercakap dalam konteks negara tertentu. Ya. Hatta di Timur Tengah. Lihat bagaimana itu kedekatan orang-orang Arab kepada kuasa-kuasa besar dunia. Takut ini, takut itu. Lalu orang-orang Palestin tidak begitu dihiraukan. Itu dia. Kalau kita hendak menilai aqidatul wala dan bara. Aqidatul wala dan bara. Sebabnya kata Nabi, umat Islam pada akhir zaman akan dikoyak-koyak oleh orang-orang kafir. Sahabat bertanya, apakah ketika itu mereka jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Jawab Nabi, tidak. Mereka banyak. Mereka ramai. Tetapi mereka telah dihinggapi oleh penyakit wahan. Al-wahnu. Sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Penyakit wahan ini, pertama takut mati. Dan yang kedua, terlalu cinta kepada dunia. Ulama di Indonesia menterjemahkan takut mati ini, takut terima risiko, takut terima akibat. Bila kita tidak bantu Israel, nanti kita tidak akan dibantu oleh Amerika. Bila Amerika tidak bantu, rosaklah masyarakat kita. Miskinlah kita. Itu ciri-ciri pertama penyakit wahan. Takut akibat, resiko, yang dipanggil dengan takut mati. Yang kedua, terlalu cinta kepada dunia. Dunia saja yang difikirkan. Dunia saja yang difikirkan. Padahal hidup di dunia berapa lama? Sebentar saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berbalik kepada definisi wala dan bara. Dalam ucapan, baca Al-Quran, berzikir, berdakwah, menyampaikan kebenaran. Ini Allah suka. Membawa ayat-ayat Quran sebagai dalil dan hujjah, hadis-hadis Nabi. Itu yang Allah suka. Dan Allah tak suka cakap yang bukan-bukan. Perbuatan. Allah suka salat, puasa, zakat, haji, ihsan pada ibu bapa,
amar ma'ruf nahi mungkar, buat baik, cegah kemungkaran, dakwah ilallah, ilal haq, mengajak, menyelamatkan manusia supaya mempunyai tauhid yang betul, cara ibadat yang betul. Itu Allah suka. Ini yang kita buat selama ini. Allah benci pada zina, rasuah, minum arak, berjudi, durhaka pada mak bapak. Membantu orang-orang kafir. Allah benci. Yang ketiga, i'tiqad. Allah suka kepada tauhid. Allah suka kepada iman. Dalam bab tawasul, ada tawasul syar'i. Boleh tawasul dengan nama-nama Allah, dengan amal saleh, dengan doa orang-orang saleh. Tapi tawasul yang dilarang. Juga ada tawasul bid'ah dengan menyebut nama-nama wali-wali yang telah meninggal dunia sebelum berdoa. Tak. Dengan kata lain, untuk membezakan mana yang wala dan bara, perlu ilmu, perlu tambah ilmu. Dan yang terakhir, yang keempat, wala terhadap sesuatu. Apa dia, Pak Ustaz? Wala terhadap individu, seseorang. Kita mesti tolong orang Islam. Kita mesti tolong orang Islam, orang yang beriman. Kita mesti benci, jangan tolong orang kafir. Jangan tolong orang-orang yang berbuat syirik. Jangan tolong orang-orang munafik. Itu maksudnya. Hadirin dan hadirat. Kalau panjang umur, insya Allah, bulan Januari nanti kita sambung. Sebulan lagi ya, bukan setahun lagi. Tahun juga boleh, sebab pindah tahun 2023 ke 2024. Tapi sebenarnya setahun, sebulan saja. 7 hari bulan kita mula nanti insya Allah. Kita akan belajar tentang kedudukan akidah wala dan bara. Apa dia kedudukannya? Cuma sebelum Ustaz tutup, Ustaz tidak kaitkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Di dalamnya ada wala dan bara. Kalimat yang paling penting itu yang pernah disebut oleh Nabi, afdaluz zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Nabi juga pernah sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir sekali ucapannya la ilaha illallah, dia layak masuk syurga. Nabi juga bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar orang yang akan mati la ilaha illallah. Di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah ada wala dan bara. Pak Ustaz, boleh beritahu mana wala, mana bara? Dengar baik-baik. La ilaha itu bara. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Maknanya kita mesti benci mana-mana Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Itu bara. Tuhan dari besi ke, Tuhan dari tembaga, Tuhan dari perak, Tuhan dari permata, batu, busut, kayu, no. Satu pun tidak ada. Itu namanya bara. Illallah, kecuali Allah. Ini namanya wala.
hanya Allah saja yang kita wajib sayangi. Hanya Allah saja yang wajib kita tolong. Hanya Allah saja yang wajib kita sembah. Lihat. Itu sebabnya orang yang apabila ada selain Allah yang dia masih sembah, maknanya baraknya tak sempurna. Antara lain memohon kepada selain Allah. Walau mohon pada Nabi setelah baginda wafat. Apalagi mohon pada keramat-keramat wali-wali. Itu maknanya tak sempurna baraknya. Wala hanya kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu juga ungkapan subhanallah walhamdulillah, maha suci ya Allah. Itu barak. Kita sucikan, bersihkan Allah dari segala kekurangan. Walhamdulillah, segala puji milik Allah. Itu wala. Nah, diharap mudah-mudahan dengan kuliah 1 jam petang ini, kita dapat satu gambaran betapa pentingnya memahami akidah wala dan bara. Ingat selalu pelajaran hari ini. Sejak pagi tadi kuliah subuh kita dah belajar perkara yang sangat mustahak untuk dibaca dalam salat atau menuju masjid. Minta nur. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini nur. Wa fi basari nura. Mataku juga ada cahaya, telingaku ada cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya. Cahaya dengan makna hidayah. Itu pelajaran pagi tadi. Pelajaran petang ini pula akidah wala dan bara. Allahu Akbar. Ingat selalu pelajaran hari Jumaat ini. 8 hari bulan Desember. Manalah tahu setelah kelas ini kita tak jumpa. Manalah tahu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan kita tambah lagi nanti dalam pertemuan akan datang. Mohon maaf, andai kata selama bertahun-tahun ini ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Mohon maaf dari Ustaz dan keluarga. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat redha Allah Azza wa Jalla. Mohon doa, mudah-mudahan sakit Ustaz segera sembuh. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, serta amal-amal yang diterima. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami masing-masing. Dan cucurilah mereka, ya Allah, rahmat-Mu sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah di dalam hati kami nur atau cahaya, hidayah,
Jadikanlah pada mata kami, telinga kami, depan kami, belakang kami, atas kami, bawah kami, kiri kami, kanan kami, semuanya cahaya, yaitu hidayah, sehingga kami mampu untuk membezakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya Allah, kami sangat beruntung belajar pada petang ini, yaitu tentang aqidatul wala dan bara. Sehingga kami tahu apa yang sepatutnya kami sesuaikan sikap kami, supaya kami menyukai apa yang Engkau sukai dan Engkau redai, dan dalam hidup yang sementara ini kami akan jadi orang yang membenci kepada pihak-pihak yang Engkau benci. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan akhir yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh, dan bantulah kami ya Allah agar terhindar daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.